bahkan meningkatkan keimanan kita, itu fakun minal imani fi mazidi. Jadilah orang kamu ya orang yang selalu menambah kualitas iman kamu. Tambahin terus nur yang ada di dada kita, nur iman ini yang ada di dada kita, tingkatkan terus, tingkatkan asa sehingga dia berkilau terang benderang. Fakun minal imani fi mazidi bikathratis salat, dengan banyak salat. Banyak salat. Adapun yang 5 waktu ini mutlak sudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang 5 waktu tidak bisa ditawar-tawar lagi, mutlak. Kita ada kewajiban, laki, perempuan, tua, muda, akil balik, harus sholat yang 5 waktu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Apapun alasannya tidak bisa terima, selama masih akal ada, kesadaran ada, kita bagaimanapun juga harus sholat yang 5 waktu. Bisa berdiri silahkan berdiri, nggak bisa sambil duduk, nggak biasa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil celentang, nggak bisa celentang ya, nggak bisa baca-baca, dengan isyarat saja kedipan mata. Wajib selama masih ada akal kita, biar diimpus dia apapun juga, tetap kita wajib sholat. Hanya ya tidak seperti orang sehat, berdiri nggak bisa diri, duduk nggak bisa duduk, berbaring nggak berbaring, celentang nggak bisa centang, sudah nggak bisa apa-apain ya, nggak bisa baca-baca, sedang isyarat saja, dengan isyarat. Jadi kita sebagai orang mukmin sekarang ini banyak orang melalaikan kewajiban sholat. Nah kita tidak boleh, apapun alasannya, kesibukan apapun juga, sholat dalam kondangan, dalam apapun juga harus sholat. Kalau tidak memungkinkan, kita bisa qosor, bisa jamak ya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kalau kita belajar ilmu fikih nanti bikin lama kesana, ibu bakal mengerti. Ustaz Arif saya anjurkan untuk tetap mengajarkan fikih. Jangan sampai ada di antara kita yang berani meninggalkan sholat. Satu waktu kita tinggalkan. Dalam kitab I'anatul Talibin, Syarafatul Mu'in, di Syekh Bakri Syatok, di situ dikatakan siapa orang meninggalkan sholat yang 5 waktu, satu waktu saja, maka sholat yang kita tinggalkan tanpa udzur syar'i, tidak ada udzur syar'i, lain halnya kita haid, kita nifas, ya kita hilang akal, itu udzur namanya. Tanpa ada udzur sama sekali, tinggalkan sholat hanya kesibukan kondangan atau lainnya, maka tidak bisa diqadha dengan 1000 tahun lamanya. Satu waktu kita tinggalkan sholat tidak bisa diqadha 1000 tahun lamanya. Siapa umur 1000 tahun? Umar Muhammad 70, 60, 70 meninggal sudah. Kalau lebih juga ya bonus, nggak bisa bertahan, jarang yang bertahan saya 100 tahun. Jadi sekali lagi ibu, alhamdulillah saya punya keyakinan penuh bahwa ibu orang yang menjaga sholat. Dilihat wajahnya nawir, terang-terang ya, bukan dengan bedak, dengan cahaya wudhu ini kelihatan ya. Saya ragu juga, saya lihat begini, oh bagian terang nih matanya nih, mukanya nih bagus, mukanya semuanya tanda orang ibadah. Sekarang saya kewajiban ibu, ajak anak ibu, perintahkan anak ibu untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu ya, ajarkan dia ya. Kemudian banyakkan sholat yang 5 waktu, tidak bisa dijawab-tawar lagi, wajib kita laksanakan, jangan ditinggal. Manakala kita tinggal tanpa udzur syar'i, tidak bisa diqadha dengan 1000 tahun sholat. Bahkan satu riwayat dengan 1000 kali pergi haji. 1000 pergi haji 1000 tahun. 1000 kali pergi haji berarti 1000 tahun. Haji ada setahun sekali. Dengan 1000 kali pergi haji tidak bisa mengqadha sholat yang 1 waktu, tidak bisa menutupi dosa meninggalkan sholat yang 1 waktu. 1000 kali pergi haji, begitu besar pahalanya, masih tidak bisa menutupi dosa yang menebus dosa meninggalkan sholat 1 waktu saja. Nah, ibu ada kewajiban jaga anak-anak ibu, ajarkan Quran dan lain-lainnya. Alhamdulillah di sini ibu mengaji ya, saya dapat informasi dari belasan, sekarang sudah ada 60 orang. Insya Allah berkat maulid ini besok tambah lagi ya, lebih banyak lagi. Ibu ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, bukan ulama saja, siapapun juga, muslim, mukmin, muslimah, mukminah, ada kewajiban ngajak orang, ayo kita ngaji, ayo kita ngaji, ayo kita beramal saleh, ayo kita tutup aurat. Semuanya ada kewajiban, tidak terbatas sama ustadz atau alim ulama, tidak, siapapun juga hamba Allah, muslim, mukmin, muslimah, mukminah harus dakwah dengan cara yang masing-masing, lihat ya kemampuan masing-masing. Tidak sulit bagi kita mengajak tetangga-tangga, kawan arisan kita, semuanya duduk, mari kita mengaji, hidupkan majlis ilmu untuk bekal di akhirat. Ajak anak-anak ibu, di sini ada pengajian, ajak anak-anak ibu biar duduk di pengajian ya, biar dia kenal Al-Quran, kenal baca Quran, kenal ibadah bagaimana cara ibadahnya. Nabi Allah Isa alaihissalam
Suatu saat lewat satu kuburan. Nabi Allah Isa lewat satu kuburan. Waktu Nabi Isa lewat, ini Nabi Isa dengar dengan nyata betul ada seorang sedang diazab oleh Allah. Teriak-teriak, minta tolong, minta tolong, minta tolong. Bahkan Allah kasaf, Allah bukakan mata Nabi Allah Isa. Itu kelihatan api sedang menyala di kubur itu, sedang membakar itu jenazah yang ada di kubur. Nabi Isa ya sambil berpikir, tinggalkan keadaan semacam ini, tinggalkan, lewati itu jenazah, itu kuburan yang begitu ya sedang menyala-nyala, dan suara jerit-jerit minta tolong akibat azab Allah yang sangat pedih. Selesai dalam tujuannya, dia kembali lagi. Selesai ya maksud tujuan sampai ke arah tertentu, dia dituju, kembali lagi melewati itu kuburan lagi. Waktu dia lewat, ternyata Allah perlihatkan kepada Nabi Allah Isa, kuburan yang tadi dia lihat itu penuh dengan azab, penuh dengan api menyala-nyala, sudah jernih, hilang sama sekali. Tidak ada lagi api, tidak ada apa-apa lagi. Nabi Isa dialog, ya, gum yal mayyit, bangun hai mayyit. Ya, Nabi Isa kita maklumi Allah mujizat bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, itu kelebihannya. Ya, sama Nabi kita demikian pula bisa menghidupkan ibu yang bapaknya sudah meninggal dunia, dihidupkan kembali. Kemudian Nabi Isa bertanya, aku sangat heran. Ya, tadi di saat aku lewati pertama kali kubur penuh dengan azab, suara jerit-jerit minta tolong. Tapi setelah kemari, ternyata di kubur ini juga sudah tidak ada lagi api yang menyala, tidak ada haruka yang tidak baik, suara tidak enak, tapi sudah cerah, gembira, senang. Apa yang menyebabkan itu? Kata si ahli kubur, betul, tadi aku sekian lama diazab oleh Allah, tapi sebelum aku meninggal dunia, aku pernah ajak anakku serahkan kepada seorang guru ngaji. Aku ajak anakku ya ke guru ngaji. Nah, di saat si anak baca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung Allah angkat azab dari kuburku berkat aku taruh anak ke dalam pengajian. Hanya baca Bismillah, Bu. Dengan sebab anak ibu yang lahir dari rahim ibu membaca Bismillah saja, Allah angkat azab dari suami ibu yang mendapat azab luar biasa gara-gara anak ibu membaca Bismillah di hadapan guru ngaji. Mudah-mudahan ya, namanya kita manusia, tidak luput daripada dosa dan kesalahan, banyak kekurangan kita, kesibukan kita dan lainnya. Ya, ibadah kita hanya segitu-gitunya, tidak mungkin, tidak ada kemungkinan kita diazab dengan dosa-dosa kita yang luar biasa. Tapi berkat anak kita duduk di pengajian, di majlis ilmu, taruh anak ya apa di pesantren atau di majlis ilmu, diajarin Al-Quran, baca Bismillah saja, terangkat azab yang ada pada kita.